Telinga kita dapat mendengarkan suara kicauan burung, alunan musik, dan jenis suara lainnya karena adanya getaran bunyi. Untuk sampai ke telinga kita, getaran bunyi dipengaruhi oleh berbagai hal seperti frekuensi gelombang bunyi, sifat-sifat bunyi, dan media perambatan. Getaran adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih. Dalam suatu getaran terdapat amplitudo, frekuensi, dan periode di dalamnya. Getaran suara yang bergerak atau juga dapat disebut getaran yang merambat disebut sebagai gelombang bunyi yang disampaikan ke telinga kita. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar dan didengar atau ditangkap oleh telinga, yang merupakan salah satu jenis gelombang. Gelombang bunyi membentuk gelombang longitudinal karena partikel-partikel medium bergerak dengan arah getar yang sejajar dengan arah rambat. Syarat pertama kita dapat mendengar adalah adanya getaran atau gelombang suara dari luar. Getaran atau gelombang suara ini dikumpulkan oleh daun telinga untuk disalurkan saluran telinga luar. Gelombang yang disalurkan tersebut akan menggetarkan membran timpani atau selaput gendang pada telinga. Proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita diawali dengan benda yang bergetar. Contoh sederhananya adalah besi yang bergetar akan mengarahkan molekul udara sehingga menimbulkan gelombang, kemudian gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga kita. Molekul-molekul udara yang saling bertumpukan akan menimbulkan dapatan dan renggangan. Dapatan dan renggangan sebagai getaran. Getaran tersebut akan merambat ke udara hingga telinga. Itulah sebabnya mengapa daun telinga itu tipis dan lebar agar mudah menangkap getaran yang akan datang. Getaran tersebut akan bergerak di sepanjang saluran telinga hingga sampai di membran timpani atau gendang telinga. Ketika sampai di selaput tipisnya membran timpani atau gendang telinga, membran tipis tersebut akan memperbesar getaran lalu mengantarkan tulang-tulang pendengaran dan koklea. Ketika tiba di koklea, getaran akan diubah menjadi impuls saraf menuju otak. Otak akan mempersepsi mendengar bunyi. Pengertian resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang memiliki frekuensi sama bergetar di sekitarnya. Pemantulan bunyi adalah proses di mana suara atau bunyi memantul kembali setelah mengenai suatu permukaan pemantulan. Pemantulan bunyi dapat terjadi pada permukaan apapun seperti dinding, lantai, atau langit-langit yang memiliki kemampuan untuk memantulkan suara kembali. Keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Lalu, dapat diperoleh itu ada hukum pemantulan bunyi, yaitu arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal itu terletak pada satu bidang yang sama. Dan besarnya sudut datang itu sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi, kalau kita berbicara di ruangan kecil, suaranya akan terdengar lebih keras dibanding kalau kita berbicara di ruangan terbuka, kayak di lapangan. Hal ini disebabkan karena bunyi asli dan dinding pemantul berdekatan. Sehingga selang waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul sangat kecil. Antara bunyi asli dan bunyi pantul itu akan terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli akan terdengar lebih keras. Kedua, ada jenis pemantulan bunyi yang dinamakan gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Dan ada jenis pemantulan bunyi yang dinamakan gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi yang datang dan bunyi yang dipantulkan itu butuh waktu untuk merambat. Jadi, dapat dituliskan rumus cepat rambat bunyi adalah V sama dengan F dikali lambda. V
V adalah cepat lambat bunyi dengan satuan M per S. Lalu F adalah frekuensi bunyi dengan satuan Hertz atau Hz. Dan lambda adalah panjang gelombang bunyi. Ada beberapa jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing dan gajah. Bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi yang frekuensinya 20-20.000 Hz. Bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Suara ini juga hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti lumba-lumba dan kelelawar. Hewan ini juga dapat memantulkan bunyi ultrasonik untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar yang disebut ekolokasi.